Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Nasr Said, NPM 1903 10 10 118, dan partner saya. Saya Galang Ananda Putra, NPM 19117. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan hasil review kami terkait modul pembuatan media dan penanaman jasa training pada praktikum mikrobiologi industri ini. Sebelumnya kami dari Paralel C, Grup F, sesi C2. Oke, nah, untuk membahas terkait itu, kita telusuri terlebih dahulu mengenai pendahuluannya, yaitu terkait latar belakang, di mana dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diperoleh pada bidang mikrobiologi itu sangatlah penting, di mana mikrobiologi sendiri merupakan cabang ilmu biologi yang mempelajari mengenai mikroorganisme. Mikroorganisme yang dikembangbiakan dengan bantuan manusia itu diantaranya melalui pertumbuhan menggunakan media. Nah, pada proses penanaman mikroorganisme tersebut, maka kita perlu mengetahui terkait sifat dan kondisi mikroorganisme yang ingin ditanam pada media tersebut. Nah, media pertumbuhan itu sendiri adalah suatu media yang digunakan untuk menumbuhkan atau sebagai sarana perkembangbiakan mikroorganisme yang ingin kita tanam untuk keperluan penelitian dalam bidang ilmu mikrobiologi itu sendiri. Media sendiri itu suatu bahan yang terdiri atas campuran nutrisi yang dipakai untuk menumbuhkan mikroba. Media tersebut itu harus mengandung semua unsur hara dan nutrien yang menyokong kehidupan dari mikroba tersebut. Nah, untuk penerapan dan pengaplikasiannya dalam proses industri itu sangatlah banyak. Misalnya diambil contoh pada dunia kedokteran, itu biasanya digunakan dalam hal pengembangbiakan virus untuk menelusuri terkait penyebaran patogennya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya kita memahami terkait dengan pembuatan media dan penanaman jasa teknik ini. Oleh karena itu, praktikum terkait pembuatan media dan penanaman jasa teknik ini dilakukan. Next. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui cara membuat berbagai macam media pertumbuhan pada jasa teknik. Yang kedua, untuk mengetahui proses-proses penanaman jasa teknik di berbagai macam media. Dan yang ketiga, untuk mengetahui syarat-syarat media yang baik bagi pertumbuhan jasa teknik. Untuk selanjutnya ada manfaat. Manfaat yang pertama yaitu agar praktikan dapat menerapkan prinsip-prinsip pembuatan media dan penanaman jasa teknik dalam dunia industri, khususnya industri bioteknologi. Yang kedua, agar praktikan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi proses pembuatan media dan penanaman jasa teknik. Dan yang ketiga adalah agar praktikan dapat mengetahui metode inokulasi pada jasa teknik. Oke, selanjutnya itu kita masuk ke bagian dari pembahasan. Nah, untuk pembahasan ini sendiri, yang pertama itu kita mulai terkait dengan media dan prinsip-prinsip dasar pembuatan media. Oke, media pertumbuhan mikroorganisme adalah satu bahan yang digunakan untuk menumbuhkan mikroba yang terdiri atas campuran nutrisi atau zat-zat makanan yang dapat menyokong pertumbuhan dan perkembangbiakan dari mikroba yang akan kita tanam. Selain untuk menumbuhkan mikroba, media juga digunakan untuk isolasi, terus memperbanyak pengujian sifat-sifat fisiologis, serta perhitungan dari jumlah mikroba yang ada. Untuk perhitungan jumlah mikroba ini pada umumnya kita menggunakan media yang berjeniskan media padat. Nah, dalam pembuatan media tersebut terdapat beberapa prinsip dasar, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama, media itu harus dalam kondisi steril, yang artinya terbebas dari mikroorganisme apapun atau terbebas dari kontaminasi apapun. Yang kedua, media itu harus mengandung komponen nutrisi yang dibutuhkan untuk menyokong pertumbuhan mikroorganisme, serta kandungan media yang digunakan itu umumnya mengandung agar, gula, garam, mineral, vitamin, serta hormon. Yang ketiga, komposisi media yang digunakan harus disesuaikan dengan mikroorganisme yang akan kita tanam. Jadi, sebelum membuat media, kita pun harus tahu terkait dengan sifat-sifat dan jenis dari mikroba yang akan kita tanam ini, agar pertumbuhannya dapat optimal. Selanjutnya ada nutrisi mikroba. Sebenarnya dan saat itu pada umumnya mikroorganisme itu memerlukan energi dan bahan untuk membangun selnya atau untuk sintesis untuk plasma dan bagian-bagian sel lainnya. Di beberapa bagian itu terdapat beberapa jenis nutrisi yang dibutuhkan mikroorganisme. Antara lain yaitu
air, sumber karbon, sumber nitrogen, sumber belerang, dan sumber fosfor atau fosfat. Kemudian ada yang disebutnya itu oksigen, akseptor elektron, dan mineral penting. Next. Oke, selanjutnya itu kita membahas terkait dengan macam-macam media yang ada. Nah, media ini dibagi berdasarkan beberapa hal. Yang pertama, ini menurut komposisi kimia penyusun mediumnya itu dibagi menjadi dua, ada medium kompleks dan medium sintetik. Di mana untuk medium kompleks itu adalah medium yang tersusun atas bahan-bahan yang komposisinya itu tidak diketahui secara pasti. Misalnya itu kita kayak media nutrien agar yang mengandung ekstrak daging dan pepton. Terus kalau untuk media sintetik sendiri itu adalah media yang tersusun dari bahan-bahan biasanya kimia murni dengan macam dan komponen yang diketahui secara pasti. Misalnya kita kayak ingin membuat media untuk menumbuhkan bakteri Escherichia coli misal. Nah, kemudian untuk media yang dibedakan berdasarkan konsistensinya itu dibedakan menjadi tiga. Ada medium cair, padat, dan semi padat. Kalau medium cair ini adalah medium yang hanya mengandung nutrien yang dapat dilarutkan menggunakan aqueous. Contohnya itu kalau pada praktikum ini kita menggunakan medium nutrient broth. Selanjutnya, kalau untuk medium padat ini adalah medium yang mengandung nutrien-nutrien yang dapat dilarutkan dengan aqueous, kemudian ditambahkan menggunakan bahan pemadat. Bahan pemadat ini sendiri itu biasanya ada tiga macam, yaitu agar-agar, kemudian ada gelatin sama silikon gel. Ya, silika gel. Nah, untuk yang terbaik sendiri untuk bahan pemadat ini biasanya itu kita menggunakan agar-agar, karena agar-agar itu memiliki titik cair yang tinggi yaitu sekitar 45 derajat Celcius sehingga tidak mencair di suhu ruang, kemudian juga memiliki sifat yang tidak mudah terdegradasi oleh mikroba seperti itu. Nah, makanya pada umumnya sekarang itu menggunakan bahan pemadatnya adalah agar-agar. Contohnya pada praktikum ini untuk medium padat ini kita pakai medium agar sama medium nutrien agar sama medium kecambah. Kalau untuk medium semi padat sendiri adalah medium yang sama seperti medium padat, tetapi kita menggunakan konsistensi bahan pemadatnya itu lebih rendah. Seperti itu. Jadi antara cair dan padat gitu nanti kalau untuk medium yang semi padat itu. Kemudian untuk menurut kegunaannya itu dibagi menjadi tiga macam, ada medium selektif, diferensial, medium diprekaya. Kalau medium selektif ini adalah medium yang ditambahkan zat kimia tertentu yang biasanya bersifat selektif untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme lainnya. Misalnya kayak kita membuat medium McConkie atau Lauri Bertani untuk mendeteksi adanya Escherichia coli atau ingin menumbuhkan Escherichia coli. Kemudian ada medium diferensial, di mana medium diferensial adalah medium yang digunakan untuk membedakan jenis mikroorganisme yang ada. Jadi kita membedakan suatu mikroorganisme pada suatu koloni tertentu, biasanya menggunakan pewarnaan juga bisa. Nah, untuk medium agarnya ini sendiri, medium media diferensial ini contohnya itu seperti blot agar. Kalau untuk medium diperkaya, itu media yang ditambahkan zat-zat tertentu yang dapat digunakan untuk menemukan mikroba tertentu. Nah, untuk penambahan zatnya itu pada umumnya bisa menggunakan serum ataupun darah. Selanjutnya ada bahan-bahan pemseret buat media. Yang pertama itu bahan dasar. Bahan dasarnya itu bisa berupa air, agar, gelatin, dan silika gel. Yang kedua adalah adanya nutrisi dan makanan. Yang ketiga yaitu harus ada bahan-bahan tambahan yang mengandung vitamin. Next. Oke, selanjutnya itu ada apa yang dimaksud mengenai jasa training serta kegunaannya. Nah, jasa training itu sendiri merupakan suatu makhluk hidup yang terdiri dari satu atau beberapa kumpulan sel dengan ukuran kurang lebih 100 mm. Misalnya di sini ada Escherichia coli, Saccharomyces cerevisiae, atau Tuberculosis aceti dan sebagainya. Nah, berikut ini kegunaan jasa training berdasarkan jenisnya. Misalnya ada Candida utilis, jenis organismenya adalah yeast atau kamir, dengan tipe produk yang nanti dihasilkan adalah protein mikrobial dari limbah pulp kertas. Kemudian ada juga misalnya Saccharomyces cerevisiae dengan tipe organisme adalah yeast atau kamir, biasanya digunakan untuk pembuatan roti, wine, sake, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga misalnya ada Candida milleri, ini juga tipe organismenya yeast, biasanya digunakan sour French bread atau roti sour French, seperti itu.
selanjutnya ada syarat pembuat media. Syarat yang baik untuk pertumbuhan mikroba adalah yaitu lingkungan hidupnya harus sesuai dengan lingkungan pertumbuhan mikroba. Yang pertama yaitu susunan makanannya dan media harus mengandung air untuk menjaga kelembapan dan tukar zat atau metabolisme. Dan juga media ini harus mengandung sumber karbon, mineral, dan vitamin. Yang kedua yaitu tekanan susunya harus isotonik. Yang ketiga derajat keasaman atau pH-nya yaitu pada umumnya mikroorganisme hidup di pH netral tetapi juga tidak alkali. Yang keempat temperatur medianya harus sesuai dengan kehidupan mikroorganisme itu. Yang kelima harus steril agar tidak terkontaminasi, dan yang keenam mengandung semua sumber pertumbuhan mikroba baik sumber energi, sumber nitrogen dan sebagainya. Next. Oke, selanjutnya yaitu terkait mengenai perbedaan antara media dasar dan inokulasi. Nah, untuk media dasar sendiri itu adalah media yang digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat media lain yang lebih kompleks. Nah, media ini itu dapat mendukung pertumbuhan hampir semua jenis mikroba, misalnya menggunakan nutrien broth, kaldu pepton, dan sebagainya. Nah, kalau untuk media inokulasi sendiri, ini adalah media yang sudah ditambahkan bahan-bahan tertentu dengan tujuan untuk menstimulus pertumbuhan mikroorganisme secara umum. Nah, misalnya di sini ada penggunaan PDA atau potato dextrose agar untuk menstimulus pertumbuhan fungi atau jamur. Kemudian ada juga menggunakan nutrien agar untuk menstimulus bakteri. Seperti itu. Lalu di sini ada kegunaan dari media. Media ini juga berperan sebagai wadah atau tempat setara yang digunakan oleh mikroorganisme untuk pertumbuhan, sintesis sel, keperluan energi dalam metabolisme, dan pergerakannya. Pada umumnya media pertumbuhan berisi air, sumber energi, zat darah, atau sebagian karbon, nitrogen, sulfur, fosfat, oksigen, hidrogen, dan serta unsur lainnya. Dalam variasi tipe nutrisi harus diimbangi oleh tersedianya macam-macam media yang banyak macamnya untuk kultivasinya. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada yang namanya tahap-tahapan pembuatan media, di mana pada tahap-tahapan pembuatan media ini terdiri dari beberapa tahapan penting. Yang pertama adalah pencampuran bahan, kemudian penyaringan medium, pengaturan pH, penambahan antibiotik, pemasukan medium dalam wadah tertentu, kemudian sterilisasi medium, dan penyimpanan medium. Nah, untuk pencampuran bahan-bahan sendiri ini biasanya dibuat dengan melakukan semua bahan dalam aquades dan diurutkan dengan resep tertentu serta dipanaskan sampai bahan tersebut terlarut dan homogen. Kemudian untuk penyaringan medium ini dilakukan apabila medium tersebut mengandung residu. Misalnya pada medium kecambah itu perlu kita lakukan proses penyaringan. Nah, kemudian ada pengaturan pH. Nah, pengaturan pH ini dapat dilakukan menggunakan penambahan larutan natrium hidroksida ataupun asam klorida yang disesuaikan dengan tipe atau tingkat keasaman dari kondisi kehidupan mikroba yang akan kita tanam. Kemudian ada penambahan antibiotik. Nah, penambahan ini kadang diperlukan untuk mencegah pertumbuhan jenis mikroorganisme lain yang tidak dikehendaki. Kemudian ada pemasukan media dalam wadah tertentu. Nah, tahap ini perlu dilakukan sebelum sterilisasi. Wadah yang digunakan itu biasanya ada tabung reaksi ataupun Erlenmeyer. Pada percobaan kali ini itu kita menggunakan Erlenmeyer semuanya, yaitu pada medium kecambah, medium nutrien agar, dan medium nutrien broth. Kemudian kita lakukan sterilisasi medium, yaitu disterilisasi menggunakan autoclave kurang lebih selama 15 menit. Setelah itu kita lakukan proses penyimpanan medium, di mana medium yang telah kita sterilisasi itu kita pindahkan terlebih dahulu ke wadah tertentu. Misalnya untuk medium kecambah dan nutrien agar itu kita pindahkan ke dalam petri dish. Untuk medium tabung reaksi, untuk medium nutrien broth sendiri itu kita pindahkan ke medium. Untuk media nutribroth itu kita pindahkan ke tabung reaksi. Seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada ciri-ciri kerusakan pada media.
Yang pertama itu perubahan pH yang disebabkan oleh sterilisasi yang berlebihan pada pencampuran yang tidak merata dan hidrolisis dari bahan-bahan yang dipakai, serta pada media itu menggunakan wadah yang bersifat alkali atau pemanasannya berulang-ulang. Yang kedua, berkurangnya kapasitas pertumbuhan yang disebabkan oleh sterilisasi berlebihan pada pencairan yang berulang kali pada media padat dan tercampurnya garam logam. Yang ketiga yaitu penyebab kerusakannya penyusun kekentalan dan disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, hidrolisis media yang mengandung agar karena pH rendah, dan pencairan berulang dari media padat. Yang keempat yaitu pengendapan yang disebabkan oleh sterilisasi berlebihan, pemanasan media agar yang terlalu lama dengan suhu dan bahan-bahan yang dipakai itu tidak sesuai. Yang kelima cirinya yaitu warna menjadi keruh gelap akibat terjadinya karamelisasi karbohidrat dan pemanasan yang tidak merata. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada perbedaan terkait mengenai inokulasi dan inkubasi. Nah, kalau untuk inokulasi sendiri adalah suatu metode pengembangbiakan mikroorganisme dengan menggunakan media universal ataupun selektif yang dilakukan dengan memindahkan biakan murni ke medium baru untuk mempelajari kultur dengan salah satu metode inokulasi. Nah, kalau inkubasi itu adalah salah satu proses pemeliharaan kultur dengan mempertahankan pada temperatur tertentu agar dapat bertahan hidup dalam jangka waktu tertentu, sehingga kita dapat melihat perkembangan mikroorganisme tersebut. Sehingga di dasar perbedaannya ini didasarkan untuk inokulasi itu merupakan satu media penanaman atau metode penanaman. Kalau inkubasi itu adalah satu cara kita untuk merawat kultur yang telah kita tanam itu, seperti itu. Untuk selanjutnya ada aplikasi pada bidang teknologi pangan. Mikrobiologi ini merupakan ilmu yang sangat penting, misalnya dalam hubungan dengan kerusakan atau pembusukan makanan, sehingga dapat diketahui tindakan pencegahan atau pengawetan yang paling tepat untuk menghindari terjadinya kerusakan tersebut. Yang kedua ada dalam bidang farmasi makanan, fermentasi makanan, sanitasi dan pengawasan mutu pangan dan sebagainya. Populasi mikroorganisme dalam setiap makanan itu dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tersedianya nutrien, air, suhu, pH, oksigen, potensial oksidasi reduksi, dan adanya zat penghambat. Next. Untuk sendiri yaitu yang pertama ada nutrien. Nutrien ini dibutuhkan untuk energi dan untuk menyusun komponen sel, serta kebutuhan nutrien untuk setiap jasa teknik itu bervariasi. Yang kedua ada kebutuhan air. Pada sel jasa teknik itu memerlukan air untuk hidup dan berkembang biak. Oleh karena itu pertumbuhan sel jasa teknik di dalam suatu makanan dipengaruhi oleh jumlah air yang tersedia. Selain merupakan bagian terbesar dari komponen sel, sekitar 70 hingga 80%, air juga dibutuhkan sebagai reaktan di berbagai reaksi biokimia. Untuk selanjutnya ada tingkat keasaman atau pH. Nilai pH ini sangat mempengaruhi jenis jasa teknik yang dapat tumbuh. Jasa teknik pada umumnya tumbuh berkisar pada pH 3-6, dan kebanyakan bakteri mempunyai optimum pertumbuhan sekitar 6,5 hingga 7,5 pH-nya, dan tidak dapat tumbuh pada pH di bawah 5 serta di atas 8,5, kecuali bakteri asam asetat atau Acetobacter subbox dan serta bakteri oksidasi suhu. Yang ketiga ada suhu. Setiap jasa teknik itu mempunyai suhu optimum, minimum, dan maksimum untuk pertumbuhannya. Jika suhu lingkungannya lebih kecil dari suhu minimum atau lebih besar dari suhu maksimumnya, maka aktivitas enzim akan berhenti.
bahkan pada suhu terlalu tinggi akan terjadi denaturasi enzim. Yang selanjutnya ada oksigen. Konsentrasi oksigen di dalam bahan makanan dan lingkungannya berpengaruh terhadap jenis zat organik yang tumbuh pada makanan tersebut. Next. Oke, selanjutnya yaitu ada pembahasan. Oh ya, untuk sebelumnya saya ingin meralat perkataan Galang tadi yang untuk zat yang tinggi itu bukan denaturasi enzim, melainkan itu adalah denaturasi protein. Seperti itu. Nah, oke, untuk selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pembahasan yang kita dapatkan terkait dari hasil praktikum ini. Yang pertama itu ada hasil dari penanam atau pembuatan media, di mana kita membuat media itu ada nutrien agar, media kecambah, dan nutrien broth. Nah, untuk hasilnya ini bisa kita lihat pada gambar di PPT. Kalau untuk medium nutrien agar ini warnanya itu transparan kekuningan serta berwujud padat. Kalau untuk media kecambah ini warnanya itu transparan bening serta berwujud padat. Sedangkan kalau untuk nutrien broth ini dia berwujud cair dengan warna yang transparan. Kemudian untuk hasil pengamatan terkait pertumbuhan mikroorganisme yang hasil kita tanam itu bisa kita lihat pada tabel di sebelahnya. Di sini pada nutrien agar untuk jasa treniknya ada air got sama yeast untuk masing-masing, di mana perbesaran lensa okuler 10 kali dan perbesaran lensa objektif 40 kali. Untuk air got itu dia memiliki bentuk kokus, tidak berkoloni dan tidak berinti. Sedangkan untuk yeast itu dia memiliki bentuk kokus, berkoloni dan tidak berinti. Nah, oke. Untuk selanjutnya pun juga sama. Di sini misalnya pada media kecambah ataupun media nutrien broth. Untuk air got sama yeast itu sama-sama hasil keterangan yang diperoleh itu sama. Untuk perbesaran lensa 10 kali dan lensa objektif 40 kali. Untuk air got itu memiliki bentuk fokus, tidak berkoloni dan tidak berinti, serta untuk yeast itu memiliki bentuk fokus, berkoloni dan tidak berinti. Nah, berdasarkan hasil ini bisa kita nyatakan bahwa proses dari praktikum ini dapat dinyatakan berhasil, di mana karena pembuatan media pun juga sesuai dengan standar yang telah ditentukan untuk media kecambah, media nutrien agar, serta media nutrien broth. Terus untuk penanaman medianya itu bisa kita lihat bahwa media dapat tumbuh dan berkembang sehingga dapat diamati melalui penggunaan mikroskop. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada kesimpulan, yaitu yang pertama pada proses pembuatan media secara umumnya menyiapkan bahan dan alat yang digunakan, lalu mencampurkan semua bahan yang ada dan kemudian diaduk sambil dididihkan hingga homogen. Kemudian setelah dididihkan, saring media yang terdapat residu dan ambil filtratnya. Kemudian pindah filtrat ke Erlenmeyer dan tutup dengan aluminium foil. Lalu jangan lupa disterilkan hingga waktu tertentu. Yang kedua, kesimpulannya yaitu proses penanaman jasa trenik dengan media agar dan kecambah dilakukan menggunakan teknik gores zigzag pada jalan pantry. Sedangkan pada media nutrien broth dilakukan dengan teknik tusuk. Dan pada proses penanaman tersebut dilakukan secara steril di dalam laminar air flow. Yang ketiga, syarat-syarat media yang baik bagi pertumbuhan jasa trenik yaitu mengandung nutrien yang cukup, memiliki pH optimal, memiliki suhu optimum, serta tersedianya oksigen yang cukup bagi jasa trenik. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih terhadap Ibu Insinyur Suprihatin MT selaku dosen pembimbing dalam praktikum mikrobiologi industri ini. Kemudian tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Nova Kartika Rianti STMT selaku dosen penilai pada praktikum mikrobiologi industri modul pembuatan media dan penanaman jasa trenik ini. Dan tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Mas Piran Adam selaku asisten laboratorium pengantar teknik kimia DIPA yang telah membantu kami dalam proses penyusunan laporan resmi modul pembuatan media dan penanaman jasa trenik ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.